Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ana Febriana Angelika dengan NIM F1E122136. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai learning journal dari materi yang telah diberikan pada pertemuan ke-10 pada mata kuliah Manajemen Perubahan dan Proyek Sistem Informasi, yang dimana materi yang diberikan adalah mengenai manajemen proyek dalam sistem development life cycle. Mungkin langsung saja pada pembahasan pertama mengenai pengertian SDLC. SDLC ini adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. SDLC ini adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pengembangan sistem informasi secara efektif. Nah, dalam pengertian lain, SDLC ini adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan yang dibuatnya sistem tersebut. Kemudian menurut Jogianto, SDLC ini menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Dalam proses pengembangan sistem, terdapat beberapa hal yang berpotensi menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan utama pengembangan. Tetapi menurut Dennis, sistem development life cycle atau siklus hidup pengembangan sistem adalah proses memahami bagaimana sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis, perancangan sistem, dan membangunnya dan memberikannya kepada pengguna. Kemudian tujuan SDLC ini juga berperan dalam memastikan keberhasilan pengimplementasian sistem dalam pemenuhan tujuan strategis. Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki konsep SDLC ini, yang pertama itu sebagai media komunikasi tim develop dengan stakeholder, kemudian sebagai fungsi monitoring dan dokumentasi manajemen tingkat tinggi dalam suatu perusahaan pengembang perangkat lunak. Kemudian sebagai penghasil sistem dengan kualitas yang dapat memenuhi harapan pengguna, dan sebagai gambaran input dan output dari tahap ke tahap, dan terakhir itu sebagai pembagi tanggung jawab atau peran yang jelas antara pihak yang terlibat seperti manajer proyek, analisis bisnis, developer, serta desainer. Adapun kelebihan dan kekurangan SDLC ini, kelebihannya adalah menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan sistem, sedangkan kekurangannya hasil dari SDLC ini tergantung pada hasil analisis, sehingga jika terdapat kesalahan di tahap analisis akan terbawa terus ke hasil sistem. Kemudian tahapan SDLC, menurut Dennis, SDLC memiliki 4 tahapan dasar. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yang dimana tahap awal ini untuk menentukan tujuan proyek, menyusun rencana, mengidentifikasi sumber daya, serta melakukan studi kelayakan untuk memastikan proyek layak dijalankan. Kemudian ada analisis, yaitu memahami kebutuhan sistem dengan mengumpulkan informasi dari pengguna, menganalisis sistem yang ada, dan mendefinisikan spesifikasi kebutuhan sistem baru. Kemudian yang ketiga ada desain, yaitu merancang struktur sistem, termasuk database, antarmuka pengguna, dan arsitektur teknis yang akan digunakan untuk membangun sistem. Dan yang terakhir itu ada implementation, membangun sistem sesuai dengan desain, melakukan pengujian, mendokumentasikan, dan menerapkan sistem ke lingkungan kerja nyata. Kemudian fase SDLC, yang pertama itu ada fase perencanaan yang terdiri dari mendefinisikan masalah, mengkonfirmasikan kelayakan proyek, membuat jadwal proyek, menentukan staf yang terlibat dalam proyek, dan memulai proses pengembangan proyek. Kemudian ada fase analisa yang terdiri dari mengumpulkan informasi, mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan sistem, membangun prototipe yang sesuai atau memenuhi kebutuhan sistem, menentukan prioritas kebutuhan sistem, dan membuat prototipe atas prioritas dan melakukan evaluasi terhadap alternatif yang dipilih, serta mereview rekomendasi terhadap pihak manajemen. Yang ketiga ada fase desain yang terdiri dari 2. Yang pertama itu desain level tinggi atau arsitektur sistem, terdiri dari desain dan integrasi jaringan, desain arsitektur aplikasi, dan yang kedua itu ada desain level rendah yang terdiri dari desain user interface, desain sistem interface, desain dan integrasi database, prototype desain secara lengkap, dan desain dan integrasi pengawasan sistem.
Kemudian fase yang keempat ada implementasi yang terdiri dari membangun komponen-komponen perangkat lunak, melakukan verifikasi dan pengujian, mengkonversi data, melakukan training user dan mendokumentasikan sistem, dan terakhir itu menginstal sistem. Kemudian fase kelima ada fase support atau dukungan yang terdiri dari memelihara sistem, memperbaiki sistem, dan mendukung pengguna yang di dalamnya termasuk ke dalam helpdesk. Kemudian dalam pengimplementasiannya, SDLC ini membutuhkan suatu pendekatan yang salah satunya adalah metodologi yang merupakan suatu pendekatan formal untuk mengimplementasikan SDLC ini. Metodologi ini meliputi yang pertama itu ada structured design, yaitu proyek berjalan dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya. Dan umumnya suatu tahapan telah selesai sebelum memulai ke tahapan selanjutnya. Pada structured design ini terbagi juga atau metode-metodenya itu ada yang pertama waterfall method yang digunakan ketika kebutuhan telah diketahui dengan baik, definisi produknya sudah stabil, dan versi baru dari suatu sistem yang telah ada. Nah, kelebihan dari waterfall method ini ada mudah untuk dipahami, mudah untuk digunakan, dan tahapan dipahami dengan baik, kontrol manajemen baik, bekerja baik ketika kualitas lebih penting daripada biaya atau jadwal, dan pengidentifikasian sistem request yang lama sebelum memulai menuliskan kode programming, kemudian dan meminimalisasi perubahan-perubahan yang terjadi. Adapun kekurangannya adalah semua kebutuhan harus diketahui di awal, dan waktu yang lama antara sistem proposal dan penyerahan sistem baru, serta desain harus spesifik sebelum melakukan programming. Dan juga yang terakhir ada kemungkinannya kecil bagi customer untuk dapat melihat preview sistem yang sedang dikerjakan. Kemudian yang kedua itu ada parallel development, seperti waterfall model, namun membaginya kepada beberapa sub-sub project dan menggabungkannya pada tahap terakhir. Parallel development ini mencoba untuk mengatasi masalah penundaan yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Bukannya melakukan desain dan implementasi secara berurutan, parallel development melakukan desain umum untuk seluruh sistem dan kemudian membagi proyek menjadi serangkaian subproyek yang berbeda yang dapat dirancang dan implementasi secara paralel. Kemudian yang kedua itu ada RAD atau Rapid Application Development yang terdiri dari yang pertama itu PAS Development, yang prosesnya ini meliputi memecah sistem ke dalam beberapa serangkaian versi, yang di mana setiap versi memiliki analis, desain, dan implementasi, dan outputnya dari satu versi merupakan input untuk versi selanjutnya. Kemudian tahap analisis mengidentifikasi keseluruhan konsep sistem, kemudian mengkategorikan kebutuhan ke dalam beberapa versi. Yang kebutuhan mendasar dan penting dimasukkan ke versi pertama dari sistem, dan tahap analisis kemudian memasuki desain dan implementasi, namun hanya pada kebutuhan yang diidentifikasi pada versi pertama. Versi pertama telah diimplementasikan, pekerjaan versi kedua dimulai dengan tambahan analisis, ide-ide, isu-isu, pelajaran dari versi 1, dan versi 2 dimulai, dan seterusnya. Dan proses ini berlanjut sampai sistem selesai. Kelebihan dari PAS development ini adalah mendapatkan sistem yang berguna untuk pengguna dengan cepat, dan kekurangannya itu ada sistem awal sengaja tidak lengkap, dan sistem requirements berkembang tergantung pandangan dari versi user. Kemudian ada prototyping, yang dimana prosesnya ini adalah memulai dengan menyediakan fungsi sistem yang minimal functionality, disebut dengan quick and dirty prototype. Kemudian analisis, desain, implementasi menghasilkan prototipe, perbaikan prototipe dilakukan berulang-ulang dalam siklus atau analisis, desain, dan implementasi. Berhenti ketika prototipe merupakan sebuah sistem kerja yang lengkap atau sesuai. Prototipe pertama biasanya adalah bagian pertama dari sistem bahwa pengguna akan menggunakan ini. Ini ditunjukkan dengan pengguna dan sponsor proyek memberikan komentar terhadap prototipe yang dihasilkan, yang digunakan untuk menganalisa kembali, mendesain ulang, dan melaksanakan re-prototype kedua yang menyediakan beberapa fitur tambahan. Proses ini terus berlanjut dalam siklus sampai analis, pengguna, dan sponsor sepakat. Prototype sekarang disebut sistem diinstal. Kelebihan dari prototyping ini sangat cepat memberikan sistem bagi pengguna untuk berinteraksi, bahkan jika organisasi itu tidak siap atau tidak memiliki gambaran. Prototyping meyakinkan klien bahwa tim proyek bekerja dengan baik atau tidak ada penundaan yang lama
di mana pengguna melihat kemajuan. Kemudian prototyping membantu lebih cepat memperbaiki persyaratan nyata atau pengguna dapat berinteraksi dengan prototipe untuk lebih memahami apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Kemudian kekurangannya itu ada sistem rilis yang cepat dan memiliki tantangan untuk mencoba melakukan dengan hati-hati pada fase analisis. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam pengembangan sistem yang kompleks karena isu dan permasalahan mendasar yang tidak diakui dengan baik sampai ke dalam proses pembangunan. Kemudian itu ada throwaway prototyping. Throwaway prototyping menggunakan prototyping untuk tujuan yang berbeda dari prototyping sebelumnya, yang dimana prosesnya itu melakukan analisis secara menyeluruh untuk mengumpulkan informasi dan mengembangkan ide-ide untuk sebuah konsep sistem. Masalah yang muncul diuji cobakan atau diselesaikan dengan menganalisa, mendesain, dan membangun sebuah prototipe yang dinamakan desain prototipe. Yang dibangun merupakan fitur yang belum dipahami dengan jelas. Sebagai contoh, pengguna tidak sepenuhnya jelas tentang bagaimana sistem entry order harus bekerja. Tim analis membangun serangkaian halaman HTML yang diperlihatkan untuk membantu klien memvisualisasikan sistem yang dibangun. Jika menginginkan program canggih, tim bisa menulis bagian dari program dengan data contoh atau sampel untuk memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkan klien dengan tepat. Namun, ini hanyalah desain prototipe atau rancangan, dan ini bukan bagian dari produk membuat desain prototipe untuk memahami kebutuhan. Jika desain prototipe merupakan hal yang diinginkan dan dapat mengatasi masalah, desain prototipe dibuang dan selanjutnya memasuki tahap desain implementasi sistem yang sesungguhnya. Adapun kelebihan dari throwaway prototyping ini adalah setiap prototipe yang dibangun dapat meminimalkan resiko terkait isu-isu atau masalah yang akan dihadapi oleh sistem, menyeimbangkan fase analisis dan desain. Dan kekurangannya itu sistem yang dikembangkan bergantung pada rancangan prototipe. Kemudian yang ketiga itu agile development, di mana ini menggunakan sedikit aturan yang mudah untuk dipelajari dan diikuti, mengurangi banyak pemodelan dan dokumentasi, menekankan kesederhanaan atau simple, dan pengembangan aplikasi yang iteratif atau berulang. Di antaranya ada extreme programming, yang dimana prosesnya itu yang pertama ada user stories, yaitu pengguna atau klien memberikan deskripsi singkat mengenai fitur atau fungsionalitas yang mereka inginkan dalam bentuk user stories. Ini membantu tim pengembang memahami kebutuhan pengguna secara langsung. Kemudian ada code small program using defined standards, yang mana ini berarti pengembang menulis kode dalam iterasi kecil sesuai standar yang ditetapkan. Setiap iterasi fokus pada pengembangan satu atau beberapa user stories dengan tujuan menghasilkan bagian perangkat lunak yang dapat digunakan. Kemudian ada user feedback. Setelah setiap iterasi, pengguna atau klien memberikan umpan balik. Umpan balik ini sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna. Kemudian yang keempat, repeat. Di mana proses ini berulang, dengan setiap iterasi menghasilkan perangkat lunak yang lebih lengkap dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna berdasarkan umpan balik. Kemudian itu ada yang terakhir ada Scrum. Scrum adalah metode agile development yang berfokus pada kolaborasi tim, fleksibilitas, dan pengembangan bertahap melalui sprint. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai prosesnya. Yang pertama, sprint planning. Tim merencanakan pekerjaan yang akan diselesaikan dalam periode singkat 1-4 minggu yang disebut sprint berdasarkan prioritas kebutuhan yang diidentifikasi dalam produk backlog. Yang kedua ada daily stand up. Setiap hari tim melakukan pertemuan singkat atau daily stand up untuk mengevaluasi progres, mengidentifikasi hambatan, dan merencanakan pekerjaan hari itu. Kemudian sprint review dan retrospektif, dan di mana di akhir setiap sprint, tim melakukan sprint review untuk mendemonstrasikan pekerjaan yang telah selesai kepada pemangku kepentingan dan menerima umpan balik. Sprint retrospektif dilakukan untuk menganalisis apa yang bisa diperbaiki dalam proses tim. Nah, mungkin sekian pemaparan dari learning journal yang sudah saya pahami dari materi yang sudah diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.